dari suasana santai. Selamat malam, kita seperti kali ini saya kembali lagi membuat video edukasi yang dimana kali ini saya mencoba memberikan tutorial atau teknik bagaimana kita melaksanakan atau bertrading di binomo ini menggunakan salah satu indikator yang biasa dikenal dengan CCI. Nah, CCI di sini saya sedang menggunakan akun turnamen. Jadi intinya itu CCI itu adalah indikator di mana yang nantinya akan memberikan kita titik jenuh suatu perdagangan. Titik jenuh suatu perdagangan itu contoh apabila dia di suatu market dia sudah overbought, dia akan menunjukkan puncak yang ada hijaunya ini. Sedangkan dia oversold, berarti nanti dia akan ditunjukkan dengan yang kawah berwarna merah ini. Maksudnya apa? Maksudnya apabila dia sudah di posisi oversold, tidak lama lagi dia akan mengalami reversal atau kebalikan arah. Nah, disitulah momennya yang bisa kita gunakan apabila kita menggunakan indikator CCI ini. Saya coba beberapa kali trading. Pada kesempatan kali ini saya di daily free ini turnamen ya, ini akun turnamen saya coba sedang sekaligus membuat video edukasi di akun turnamen. Nah, kita lihat di sini dia sudah oversold. Di candle berikutnya dia akan mengalami kebalikan. Disinilah momen-momennya. Momen-momennya itu yang bisa kita ambil. Maksudnya seperti itu ya. Kameranya kurang dekat kayaknya ya. Oke, sini aja. Oke, ya. Kelihatan ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat kita hanya fokus kepada CCI-nya ya teman-teman ya. Ini untuk indikator yang lainnya bisa kita hidupkan, bisa kita tidak gunakan, tapi terus sementara biarin saja. Nah, kita tunggu saja momennya. Nanti apabila dia sudah sampai ke titik overbought, garis putih CCI-nya ini sudah menembus poin 100. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara saya melaksanakan open posisi menggunakan CCI. Seperti biasa di time frame 1 menit dengan expiry time-nya 1 menit. Di sini saya mencoba menggunakan 5 ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia sudah masuk ke oversold, tapi belum. Nah, ini masih ada kemungkinan dia akan naik ke atas. Ini bisa kita salah satu open posisi ke atas. Kita lihat, tunggu dia turun ke bawah sedikit, kita open atas, kita lihat ya, kita masuk ke atas. Nah, nanti ini di sini bisa kita perhatikan juga MA-nya ya, moving average yang warna merah, garis warna merah ini dia sudah menuju ke atas sampai memotong Bollinger Band dengan garis tengah Bollinger Band. Ya, itu Bollinger Band-nya ini saya set di 10 periodenya. Kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Nanti apabila tidak, jangan lupa kita siapkan kompensasinya. Kalau saya kompensasinya adalah dikali 3 biar mudah, jadi 15. Ya, masuk ya teman-teman ya. Mohon maaf nih kameranya hilang. Ya, terbukti sudah mulai masuk. Ini bentar. Oke, ntar saya lagi benerin kamera saya, ntar masuk. Oke. Oke. Saya kembali lagi. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini kita lihat dia sudah membentuk kawah yang berwarna hijau. Itu sudah masuk ke dalam posisi overbought. Nah,
Kita tunggu momennya di sini adalah kita menunggu garis putih. Nah, seperti ini. Seperti ini adalah momennya. Kita open sell aja. Langsung kita open sell. Kalau misalnya dia naik, kita laksanakan kompensasi berjalan. Seharusnya tadi sudah ketik ya sudah agak terlambat sedikit, mohon maaf delay karena ini waktunya. Kalau misalnya dia naik lagi, kita bisa open posisi lagi. Dia naik lagi, kita open posisi lagi. Ini yang karamel. Oke mas, terima kasih. Nah, cara saya ini jangan ditiru ya pada saat open posisinya, karena saya melihat dia pasti akan turun di detik-detik terakhir. Kita lihat saja, dia sudah masuk ke momen reversal. Nah, kalau misalnya ini loss, ya memang tidak ada yang pasti, ya nggak? Nanti tenang, tinggal kita kompensasi kesalahan kita. Oke, lossnya nggak masalah. Ini nanti dia pasti akan turun. Kita lihat lagi, kita tunggu sebentar. Momen-momennya, tunggu garisnya itu menukik ke bawah. Ini langsung saja, karena ini saya ingin membuktikan ke teman-teman, saya langsung aja boom ya. Apakah dia akan naik lagi atau dia akan turun? Dilihat dari sisinya, dia akan turun. Ini saya posisinya sedang di Bandung ya teman-teman ya. Ini saya di Ciwok, dari suasana santai, ngopi, ya masuk ya, benar apa yang saya prediksikan. Jadi karena di overbought-nya sudah kelewatan, sudah mencapai overbought, jadi dia nanti akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, tadi saya start di 167, saya kembali lagi 166, masih rugi ya sebenarnya. Saya kembalikan lagi ke 5, tadi saya mencoba menunjukkan teman-teman aja. Nah, dia masih, dilihat dari garis CCI-nya dia masih turun. Nah, sehingga nanti bisa kita open sell lagi. Nah, untuk mendukung ketepatan, keakurasian dari CCI ini bisa kita kombinasikan dengan teknik garis merah yang sudah saya jelaskan di kelas. Jadi kita tunggu aja, dia masih akan turun. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat grafik candle-nya itu naik membentuk bukit lembah ya. Nah, di sini nanti dia akan naik sedikit, setelah itu turun lagi. Karena dia belum mencapai yang namanya oversold. Nah, kalau dari CCI ini belum mencapai oversold, nanti yang pastinya candle tersebut akan mengalami penurunan terus. Contoh ya, ini di detik 02 saya open sell. Nah, ini saya open sell, kita lihat apakah ini profit lagi atau tidak. Kalau tidak, kita tinggal kalikan 3 di 15. Nah, sampai dia menyentuh yang namanya titik oversold sampai ke bawah. Nah, sebelum dia menyentuh membuat kawah merah, kita kompensasinya searah, tetap ke bawah. Kompensasinya tetap ke bawah. Kita lihat untuk sinyalnya, boom. Seharusnya sudah kepencet tadi ya. Nah, sudah masuk. Ya, sudah masuk ya, 15. Karena dia sekarang posisinya dia sudah membentuk kawah di bawah atau yang biasa disebut oversold. Nah, di sini bisa kemungkinan terjadi ya, dia mengalami penerusan, candle akan turun ke bawah atau mengalami reversal atau dia akan kembali naik ke atas. Kita lihat kali ini. Apabila ini profit, mungkin cukup sekian video singkat edukasi yang bisa saya berikan. Untuk video-video berikutnya nanti saya infokan lagi. Bisa dilihat jelas dia akan turun jauh ya teman-teman ya. Berarti prediksi kita
untuk kali ini adalah tepat. Oke, sudah masuk. Nah, dilihat dari sisi E-nya dia membentuk tukikan tajam ke atas. Ini bisa jadi dia langsung mengalami reversal, tapi bisa jadi hanya untuk candle koreksi. Jadi untuk memastikan ini dia pembalikan arah atau candle koreksi, bisa kita tunggu candle selanjutnya, candle setelah candle yang ini. Jadi nanti setelah garis putihnya itu masuk melewati garis merah di sisi yang paling bawah, baru kita bisa melakukan open posisi. Untuk sekarang ini kita masih gambling jadinya 50-50 karena tidak ada indikasi yang kuat bahwa si candle ini akan naik ke atas. Bisa dilihat juga garis merahnya itu sudah memotong jauh ke garis putih. Dia akan mengalami penurunan, terus turun ke bawah walaupun candle sebelumnya sudah menembus garis Bollinger Band yang di bawah ini. Kita lihat pasti dia akan turun ke bawah lagi di candle yang ini ya. Nah, ini maksud saya tadi kita menunggu candle berikutnya adalah ini garis putih ini sampai dia menembus garis line merah yang di sisi I-nya, itu baru bisa kita laksanakan posisi balik arah. Terima kasih, Mas. Buat yang nasi goreng yang ada kejunya. Oh, nasinya di sana? Ngambil sendiri atau gimana? Enggak, ditanya dulu, takutnya dua-duanya di sini. Oh, enggak, satu di sana. Yang keju Bapak ya? Yang ada kejunya di sini. Bapak, Pak? Aku ini kok nggak makan sih. Loh, yang makan tadi siapa? Yang makan ini Pak. Lah tadi katanya 2. Ini Pak Arjo. Oh, Pak Harjo yang keju ya? Iya, yang keju sini. Nah, seperti ini. Dia sudah menembus ke atas, ini dia akan mengalami namanya reversal atau candle pembalikan. Sebelumnya kita kembalikan dulu ke 5. Oke, setelah itu kita open posisi ke atas. Dia akan mengalami kenaikan. Itu punya Pak Harjo. Ini apa nih Mas? Susu segar. Segar. Oh, nggak pakai es ya? Seperti biasa, kita siapkan kompensasi. Kompensasinya itu kompensasi searah, karena bisa dilihat dari sisi I-nya dia menuju ke atas. Tunggu dulu, standby. Dulu. Santai aja teman-teman ya. Saya sambil sama rekan-rekan saya juga di sini. Ada dinas terbang, terus ke Bandung kita jalan-jalan sebentar sambil ngopi. Saya sempatkan untuk membuat video edukasi buat teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, menggunakan indikator CCI saja sudah bisa membuat kita profit konsisten kalau menurut saya. Kalau misalnya kita harus sabar, tenang, pikirannya santai, tidak terbebani apapun, masalah apapun itu, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, apalagi masalah uang. Masalah uang itu saya sarankan sebaiknya tidak melaksanakan trading. Dan ingat, untuk mencapai profit konsisten itu sebenarnya mudah, tapi yang membuat susah adalah mengapa sih kita loss terus. Salah satunya adalah psikologi kita, psikologi trading kita. Nah, jadi money management penting. Contoh, kita harus bisa menetapkan yang namanya stop loss atau stop profit, stop take profit. Jadi untuk melatih diri kita, kebiasaan kita supaya tidak rakus ya teman-teman. Kalau misalnya biasanya kita sudah profit sekian, nanggung. Nah, itu nanti lama-lama nanti bukan malahnya jadi profit, tapi akan loss karena ketamakan kita sendiri. Nah, untuk melatih itu kita harus bisa mencoba melatih sabar dan selalu bersyukur apapun yang didapat. Contoh, sudah dapat tembus profit harian kita 5% kah atau 10%, terserah teman-teman dari modal awal. Sudah cukup berhenti untuk hari itu, jangan trading lagi, lanjutkan besok lagi. Lumayan loh teman-teman, dengan kita contoh bisa saja profit 50.000 aja dalam sehari, sebulan udah 1,5 juta. Siapa yang mau ngasih dengan hanya duduk di depan gadget teman-teman, laptop teman-teman selama setengah atau 1 jam, sudah bisa dapat keuntungan seperti itu. Baik teman-teman, sedikit demikian dulu video dari saya. Kedepannya nanti saya akan coba banyak membuat video edukasi yang lainnya. Bagi teman-teman yang pengen langsung belajar bareng dengan saya,
dengan teman-teman yang lain sudah join di kelas saya, silakan saja langsung bergabung, langsung WA ke nomor telepon pribadi saya. Saya sendiri sebagai manajemen kelasnya, saya sebagai tutornya, semua yang saya punya, yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang telah saya pelajari, pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan, akan saya berikan seluruhnya ke teman-teman apabila minat untuk join bersama kita. Ingat, sukses ada di tangan teman-teman semua. Kesempatan semuanya sama, kita semua sama. Yang membedakan adalah apakah teman-teman mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.